Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Riza Rifki, mahasiswa S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang di UPT PLK Pasuruan yang sudah saya lakukan selama 3 bulan. Dengan judul Analisis Kebutuhan Pelatihan Training Need Analysis dalam perancangan short course untuk meningkatkan kompetensi siswa latih di UPT PLK Pasuruan. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan adalah terkait profil dan sejarah dari UPT PLK Pasuruan. Letaknya berada di Kabupaten Pasuruan, lebih tepatnya di daerah Pandaan. Untuk sejarah dan perkembangannya, awal mula berdiri itu pada tahun 1985 sesuai dengan Kepmenaker nomor Kep strip 80/Men/1985 yang berdasarkan respon kebutuhan tenaga terampil di kawasan industri di Pasuruan. Selanjutnya, awal mula berdiri itu adalah namanya adalah Kursus Latihan Kerja atau KLK sesuai dengan keputusan Menteri tadi sampai dengan tahun 1997. Nama KLK sendiri dirubah menjadi Lokal Latihan Kerja Industri atau LLKI Pasuruan yang merupakan unit pelaksana teknis bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berada di bawah tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Kanwil Dapnaker Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi perubahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur pada nomor 62 tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, maka dari LLKI dirubah menjadi UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan yang berlaku hingga sekarang. Pada tahun 2017 sampai 2020 pelaksanaan pelatihan secara signifikan dilakukan. Beberapa dampaknya lulusan berhasil ditempatkan di dunia kerja dan berwirausaha. Pada tahun 2022 lakukan revitalisasi berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2002 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Selanjutnya 2024 sampai 2026 menyelenggarakan TNA dari 53 perusahaan mitra untuk layanan utama pada UPT PLK Pasuruan. Yang pertama dilakukan pelatihan secara reguler berbasis SKKNI, melakukan TNA atau Training Need Analysis terkait kebutuhan pelatihan ke perusahaan mitra industri, adanya fasilitas UJT atau magang peserta latih ke industri mitra, adanya uji kompetensi dan sertifikasi LSP dan PNSP. Yang kelima, mengadakan forum komunikasi secara rutin lembaga dunia industri atau biasanya disebut FKLDI setiap 3 bulan sekali. Untuk data industri di Pasuruan, mitranya dari PLK berjumlah 53, itu terhitung dari 2024 hingga 2026. Terdapat 73,6% industri bersedia menerima UJT atau magang. Dari 60%
sektor manufaktur di antara mitra dan 5,02% DPT Kabupaten Pasuruan dengan data BPS Agustus 2024. Untuk struktur organisasi di UPT PLK Pasuruan, pertama ada subbagian tata usaha, sekaligus dipimpin oleh Bapak M. Agus Ainur Rosyid sebagai pembimbing lapangan pada kegiatan magang ke-9. Ada seksi pengembangan dan pemasaran, seksi penyelenggaraan pelatihan, dan instruktur kejuruan. Sini saya lebih fokus ke seksi pengembangan dan pemasaran karena sebagai penanggung jawab langsung terkait TNA atau dokumen TNA, salah satunya adalah bekerja sama dengan mitra industri. Alasan memilih seksi pengembangan dan pemasaran. Di sini yang pertama adalah kesesuaian fokus penelitian yang akan diteliti oleh mahasiswa magang. Yang pertama dari divisi pemasaran, pusat pelaksanaan TNA. Di sini sudah berjalan 53 perusahaan mitra dengan data primer tidak dapat diakses dari divisi lain. Jadi sumber dari penelitian ini berdasarkan dari divisi pengembangan dan pemasaran, yaitu mengelola TNA. Yang selanjutnya adalah relevansi studi S2 pendidikan kejuruan, mengembangkan kurikulum dan desain program pelatihan adalah kompetensi inti lulusan S2 pendidikan kejuruan. Yang ketiga, akses langsung data primer industri. Hanya divisi ini yang memiliki rekap TNA dari 2024 sampai 2026 dari 53 perusahaan, data kunjungan dan dialog industri. Yang keempat, pengalaman perancangan program. Di sini juga merancang program yang salah satunya adalah program awalan di tahun ini, yaitu program short course yang dapat nantinya bisa berdampak dengan waktu yang seminim mungkin dengan berdasarkan hasil TNA yang nantinya dianalisis, diusulkan dan dikomunikasikan ke industri mitra. Yang kelima adalah peluang kontribusi nyata yang berharap berkontribusi langsung pada analisis data TNA dan menghasilkan rekomendasi program apa saja yang nantinya akan menjalankan short course atau pelatihan jangka pendek. Untuk berikutnya adalah blok diagram alur kegiatan magang. Tahap pertama yang dilakukan adalah inventarisasi. Inventarisasi di sini yang dimaksud adalah pengumpulan dan rekap data TNA yang sudah dilakukan oleh PLK berupa form yang sudah dibuat yang berdasarkan peraturan yang sudah berlaku dan dilakukan gali data melalui berkas tadi sampai dengan 53 perusahaan mitra dari 2024-2026 dengan output nantinya adalah database rekap TNA secara lengkap dan rinci. Tahap 2 yaitu melakukan klasifikasi dengan kegiatan, yaitu mengelompokkan posisi atau kompetensi ke dalam 10 klaster keahlian yang nantinya memberikan output adalah tabel klaster kompetensi yang berbobot. Tahap 3 melakukan analisis frekuensi kebutuhan industri dan identifikasi tren di 2024 sampai 2026 yang lebih banyak dibutuhkan apa, sehingga memunculkan output yaitu peta kebutuhan kompetensi yang dominan. Tahap keempat berikutnya yaitu penyusunan rekomendasi 10 program short course yang berbasis hasil TNA. Jadi dari hasil TNA yang dilakukan UPT PLK Pasuruan dari 2024 hingga 2026 dari 53 perusahaan mitra mendapatkan rekomendasi 10, yaitu nantinya bisa dirancang untuk
melaksanakan program short course. Untuk hasil TNA di sini adalah tabel klaster kompetensi utama dari 53 perusahaan. Yang pertama ada teknik mesin dan manufaktur, itu sangat tinggi sekali yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra. Yang kedua ada teknologi informasi dan digital. Yang selanjutnya ada teknik listrik elektro. Yang keempat ada administrasi dan akuntansi, ada pendingin dan AC, digital marketing dan konten, forklift dan logistik. Berikutnya kecantikan dan kosmetik, otomotif, kuliner, dan F&B. Untuk tren kebutuhannya dari 24 sampai 2026 dan posisi paling banyak yang dibutuhkan. Top posisi di sini adalah operator produksi atau mesin, menjadi kebutuhan utama di dunia industri mitra. Yang berikutnya ada IT, ada teknisi AC, teknisi listrik, staf administrasi, welder, dan maintenance mesin. Untuk tren kebutuhannya di 2024 ini adalah peningkatan kompetensi digital, IT support, dan programmer umum dibutuhkan. Hingga 2026 ada peningkatan yang lebih spesifik dan tingkatannya lebih tinggi lagi. Pada tahun 2026 ada kenaikan pada digital marketing, yaitu membutuhkan konten kreator dan digital marketing meluas ke perusahaan manufaktur. Untuk selanjutnya peningkatan kebutuhan K3, sertifikasi ahli K3 listrik, K3 pendingin, dan CEO forklift semakin disyaratkan. Yang berikutnya adalah kompetensi hybrid. Industri butuh tenaga yang mampu dua bidang. Yang berikutnya adalah sertifikasi resmi BNSP dan LSP. Untuk rekomendasi dari hasil TNA tadi ada 10 program short course yang direkomendasikan. Yang pertama ada operator produksi manufaktur di klaster teknik mesin, dilakukan selama 5 hari atau 40 JP. Ada teknik las SMAW FCAW, dilakukan bisa dengan 8 hari. Operator mesin 8 hari, teknisi instalasi listrik, teknik listrik itu 5 hari, PLC dan otomasi industri bisa dilakukan 8 hari, teknisi AC dan refrigerasi bisa dilakukan 5 hari. Berikutnya pemrograman web dan jaringan dilakukan 8 hari, administrasi perkantoran dan Excel atau intermediate Excel yang sudah diselenggarakan, yaitu short course pertama di bidang klaster administrasi bisa dilakukan selama 4 hari. Ada operator forklift dan logistik itu dilakukan 4 hari, dan digital marketing dan content creator dilakukan selama 5 hari. Dengan prioritas yang sudah kami lampirkan, yaitu yang mulai dari yang sangat tinggi hingga sedang. Untuk prinsip rancangan short course sendiri yang berbasis TNA, yang pertama memiliki prinsip relevansi industri yang relevan. Yang kedua keterjangkauan atau aksesibilitas, orientasi kompetensi, dan kesiapan kerja. Yang nantinya setiap program memiliki dasar kebutuhan dan minimal 2 perusahaan mitra TNA. Peserta cukup lulusan SMA SMK karena memiliki durasi yang singkat 30-60 JP, mempertimbangkan waktu dan biaya. Ingat, di tahun ini ada banyak efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dampaknya adalah ke PLK. Sehingga short course ini bisa dilakukan dengan maksimal dengan biaya yang minim. Fokus pada pencapaian kompetensi terukur sesuai SKKNI yang dapat diujikan, minimal 60% proporsi praktik dan kompetensi langsung yang diterapkan di PLK. Untuk kesimpulannya dan rekomendasi dari
laporan magang atau penelitian terkait TNA di sini. Yang pertama, UPT BLK Pasuruan telah melaksanakan TNA secara konsisten dari 53 perusahaan mitra sebagai dasar perancangan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, kebutuhan kompetensi wilayah Pasuruan diinovasi sektor manufaktur, namun bergerak cepat ke arah digitalisasi, IoT, ERP, dan digital marketing. Yang ketiga, format short course berbasis TNA terbukti mampu menjawab kebutuhan kompetensi industri secara cepat, spesifik, fleksibel dengan 10 program yang diprioritaskan yang direkomendasikan. Untuk tantangannya masih adanya keterbatasan sarana praktik, belum adanya tracer study yang sistematis, dan fleksibilitas anggaran yang masih terbatas. Dan perlu diadakan tindak lanjut terkait tantangan ini kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait laporan magang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga pastinya untuk menuntaskan tugas akhir dari kegiatan magang atau internship di S2 Pendidikan Kejuruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.